ketika Anda berhasil di dunia kerja, berhasil dalam kompetisi, apakah kira-kira kehidupan yang seperti itu yang Anda inginkan? Apakah kira-kira keberhasilan itu membawa keberkahan dalam hidup Anda? Apakah keberhasilan itu akan membawa kebahagiaan dalam hidup Anda? Ternyata banyak yang orang berhasil tapi hidupnya tidak berkah. Banyak orang yang berhasil tapi hidupnya tidak bahagia. Banyak, tidak sedikit. Jadi sudah ya, ini orang gagal, masalah bahagia atau tidak, ya kebanyakan memang nggak bahagia. Gagal berkompetisi, hidupnya melarat, jadi beban orang lain. Dia juga tidak senang dengan dirinya, tapi dia tidak berdaya. Kemudian orang yang dikatakan berhasil, ternyata banyak juga yang hidupnya tidak berkah. Misalkan, saya tinggal 3,5 tahun di Jepang. Jepang itu yang namanya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, itu mereka nikmati. Jadi kalau Anda menjadi pekerja di Jepang, paling tidak gaji Anda sekitar 5 minimal 12 juta, 15 juta lah, itu minimal. Ini apa? Secara materi itu cukup, umumnya begitu. Tidak ada masalah dengan makan, tidak ada masalah dengan kesehatan, tidak ada masalah dengan pendidikan. Bahkan di Jepang itu juga disediakan banyak sekali taman-taman bagi orang-orang yang mungkin butuh refreshing. Taman-taman yang indah. Jadi kalau ingin refreshing, pergi ke taman, udah kelihatan pemandangan begitu indah, enak dilihat. Itu tersedia di banyak tempat. Tapi Anda tahu berapa banyak orang Jepang yang mati bunuh diri? Itu ada sekitar 30.000 orang mati bunuh diri. Artinya apa? Setiap hari ada 80 sampai dengan 100 orang mati bunuh diri di Jepang. Maka di Jepang itu ada tempat favorit untuk bunuh diri itu adalah di kereta api. Kereta api Jepang itu on time. Setiap kemana-mana kalau nggak naik bis, naik kereta api. Kereta api itu datang sekitar 4 menit, 5 menit sekali. Dan datangnya on time, jadi nggak perlu nunggu lama, atau 4 menit datang, tinggal kita naik, berangkat. Kalau terlambat ya tinggal nunggu lagi, 4 menit, 5 menit datang lagi, kita berangkat lagi. Full AC. Kalau musim dingin ada penghangatnya. Bersih tempatnya, bau, tidak berdebu. Tapi 30.000 setiap tahun mati bunuh diri. Dan ada seorang profesor Jepang ini mengundang teman saya makan malam. Kemudian profesornya mengatakan, saya ini sudah punya segala-galanya. Saya sudah punya karir, saya punya harta. Tapi rasa-rasanya satu yang saya belum punya. Saya tidak bahagia. Jadi orang yang dikatakan sukses tadi itu belum tentu hidupnya berkah. Kalau saya sebelum ke Jepang, saya tinggal berapa tahun sebelumnya, itu sekitar 1,5 tahun di 1,5 tahun di Singapura. Ketemu profesional Singapura, saya pernah bertanya. Nah, tidak hanya pada orang Singapura, banyak orang asing saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Orang Afrika, orang Singapura, orang Korea, orang Cina, orang Jepang, terus orang Afrika, orang Arab. Saya tanya, pertanyaan saya begini kepada orang Singapura ini, are you happy with your life? Apakah kamu bahagia dengan hidupmu? Tanya lagi, dia nggak jawab karena baru kenal ya. Tapi saya iseng nanya, are you happy with your life? Apakah kamu bahagia dengan hidupmu? Lagi, saya tanya lagi, are you happy with your life? I think you have much money, you have everything, you have good job. Lalu dia tidak menjawab saya bahagia, tapi dia mengatakan, I should survive here. I should work all day from morning till night. Saya harus bertahan di Singapura ini. Saya harus bekerja siang dan malam agar bisa saya survive di sini. Akhirnya dia curhat. Artinya apa? Dia tidak bahagia. Padahal kalau Anda ke Singapura, Anda susah nyari orang miskin di zamannya pada waktu itu. Ya, saya cuma sekali ketemu pengemis di terminal, di satu terminal, dan pernah menemukan pengamen satu kali di bawah jalan bawah tanah Orchard Street. Orchard Street itu seperti Malioboro-nya Jogja. Ya, kalau ke Singapura mesti pergi ke sana baru ngerasa yang namanya Singapura. Itu daerah pertokoan, jalan. Nah, saya jalan bawah tanahnya ada yang menghubungkan antar pertokoan. Nah, saya lihat di sana ada pengamen. Dan pengamen itu pun bersertifikat ya.
bukan sekedar pengamen, dia punya sertifikat bahwa dia punya izin di sana, ya, punya lisensi. Tapi ternyata banyak orang Singapura hidupnya tidak bahagia.